reklamasi kembali. Memberantas pencemaran. Bukannya tak dilakukan. Ini sawah, itu Hitungannya seperti itu. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadifatul Afidah, perwakilan dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjadi pemandu konten yang akan bertanya kepada para narasumber terkait resensi film Sexy Killer. Halo Kak, oh ya, kenapa? Dengan Kak siapa ini? Oh, Indri. Oh, Kak Indri. Ya, kenapa? Begini Kak, kami izin bertanya dengan Kak boleh? Boleh, boleh. Oke, itu Kak. Pernah dengar nggak terkait film dokumenter Sexy Killer? Oh iya, tentang politik itu kan? Iya. Kira-kira Kakak bisa ceritain nggak sinopsis film itu tentang apa gitu kepada kita semua? Oh, film ini tuh setahu aku ya, untuk pemerannya ya, tidak ada pemeran dalam film dokumenter ini karena film ini tuh berdasarkan kisah nyata yang realistis ya teman-teman. Kemudian untuk latar belakangnya itu ada di Indonesia sendiri, apalagi di daerah-daerah yang terdampak industri batubara. Kemudian untuk isi ceritanya secara singkat aja ya kakak. Untuk isi ceritanya itu setahu aku menceritakan tentang dampak negatif dari industri batubara untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian ada film ini tuh menceritakan tentang adanya hubungan antara elit politik Indonesia dengan industri batubara itu sendiri. Itu sekarang aku tahu. Terima kasih Kak Indri. Tahu nggak film dokumenter yang berjudul Sexy Killer? Iya, saya tahu. Oke, pertanyaannya, kira-kira permasalahan kependudukan apa yang ada dalam film Sexy Killer ini, Kak? Kalau yang sudah saya tonton ya, masalah kependudukan dalam film Sexy Killer ini ada yang pertama itu permasalahan industri pertambangan batubara yang mempengaruhi kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di setempat itu. Nah, selain industri pertambangan batubara juga ada permasalahan PLTU juga, pembangkit listrik tenaga uap yang mempengaruhi masyarakat sekitar. Nah, selain itu juga terdapat permasalahan seperti oligarki, kepentingan kekuasaan mereka yang kepentingan kaum elit. Kemudian ada dampak sosialnya, yaitu berupa penggusuran tanah seperti itu. Nah, terus juga ada korupsi dari pertambangan batubara tersebut. Nah, yang terakhir juga ada keterlibatan elit politik itu dalam permasalahan tersebut. Jadi film Sexy Killer ini bukan hanya membahas tentang permasalahan lingkungan, tapi juga membahas tentang kepemerintahan yang ada di sebenarnya kebijakan-kebijakan mereka seperti itu. Seperti yang Kakak sebutkan tadi, sangat pelik sekali ya Kak ya. Dan setelah saya juga menonton film itu sangat menguras emosi saya ya pemirsa saya. Ya, karena film itu juga membahas tentang pas pemilihan Presiden Prabowo dan Jokowi seperti itu. Baiklah pemirsa, kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Oke, baiklah dengan Kak siapa ini? Julianika dan Putri. Oke, Kak Atika. Kak Atika tahu nggak tentang film dokumenter Sexy Killer? Tahu? Oke, tahu. Kira-kira nih Kak, izin bertanya ya, penyebab permasalahan apa yang termuat dalam film dokumenter tersebut? Penyebab masalah kependudukan dalam film ini adalah industri pertambangan batubara. Industri pertambangan batubara tidak terkendali dan tidak berkelanjutan, penyebab kerusakan lingkungan dan polusi udara. Keterlibatan politik hubungan antara elit politik di Indonesia dengan penyebab kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Oke, berarti pada kesimpulannya ada dua penyebab masalah dalam film dokumenter ini ya Kak. Yang pertama adalah pertambangan batubara yang tidak terkendali, sama ada sangkut pautnya dengan korupsi elit-elit global. Baiklah pemirsa, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Baiklah, kepada Kak siapa ini? Fatma. Baiklah Kak Fatma, izin untuk bertanya kepada Kak boleh? Boleh. Kira-kira Kakak tahu nggak tentang film dokumenter Sexy Killer? Tahu?
Oke, jadi yang kita tahu dalam film dokumenter tersebut banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Dari Kak Fatma sendiri itu, kira-kira solusi apa yang bisa kakak berikan terkait permasalahan pada film ini? Mungkin solusi dari permasalahan yang ada di film itu ya kita bisa memberi solusi. Yang pertama itu transisi energi, yaitu beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan batu bara. Nah, yang kedua kita bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada lingkungan dan juga masyarakat serta mengawasi industri untuk memastikan kegiatan yang berkelanjut dan juga bertanggung jawab. Yang terakhir mungkin kita bisa melakukan pengawasan dan juga memberikan sanksi kepada industri batu bara tersebut yang tidak mematuhi peraturan kesehatan dan juga lingkungan. Oke, seperti itu. Mungkin lebih tepatnya pemerintah utamanya harus lebih bijak lagi ya dalam memberi sanksi lagi ya, memberi sanksi kepada. Baiklah, alhamdulillah teman-teman sudah sampai di penghujung konten ini. Terima kasih telah menemani kami untuk memenuhi mata kuliah ilmu kependudukan tentang tugas resensi film. Dari kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.